wabarakatuh. Saya Tiara Ramafani dengan nomor pokok mahasiswa 101204717 dari kelas E2 Prodi Manajemen. Dari kelompok 9 dengan materi analisis rasio keuangan. Di sini saya akan memperkenalkan rekan saya yang bernama Nida Adila Ramdini, yang kedua Reni Septiani Kusmana, yang ketiga Revira Irwina Rusdi. Pemateri yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Analisis rasio keuangan adalah proses pengamatan indeks yang berhubungan dengan transaksi dalam akuntansi pada laporan keuangan, seperti neraca keuangan, laporan laba rugi, dan laporan arus kas, dengan tujuan untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan. Adapun tujuan dari analisis rasio keuangan lainnya adalah yang pertama, berguna bagi seseorang atau perusahaan yang ingin melakukan investasi pada saham. Yang kedua, memberikan kredit kepada suatu perusahaan. Yang ketiga, menentukan tingkat kesehatan perusahaan supplier. Yang ketiga, menentukan tingkat kesehatan perusahaan customer atau pelanggan. Yang keempat, menentukan tingkat kesehatan perusahaan ditinjau dari segi karyawannya. Yang kelima, menentukan besarnya pajak yang dibebankan perusahaan kepada pemerintah atau menentukan tingkat keuntungan yang wajar suatu industri. Yang pertama ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya. Rasio inilah yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan. Jika perusahaan mampu memenuhi kewajibannya, berarti perusahaan tersebut likuid. Sedangkan jika perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya, berarti perusahaan tersebut illiquid. Selanjutnya ada 3 jenis rasio likuiditas. Yang pertama ada rasio lancar atau saran rasio, digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menutup atau membayar kewajiban lancar dengan menggunakan aktiva lancarnya. Rumus saran rasio yaitu aktiva lancar dibagi hutang lancar dikali 100%. Yang kedua ada rasio cepat atau quick rasio, digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menutup atau membayar kewajiban lancar dengan menggunakan aktiva lancar tanpa memasukkan nilai persediaannya. Rumus quick rasio yaitu aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar dikali 100%. Yang ketiga ada rasio kas atau cash ratio, digunakan untuk membandingkan antara kas dan aktiva lancar setara kas dengan kewajiban lancar. Yang dimaksud dengan aktiva lancar setara kas adalah aktiva yang dapat dengan mudah dan segera diuangkan. Rumus cash ratio yaitu kas ditambah aktiva setara kas dibagi hutang lancar dikali 100%. Selanjutnya ada fungsi dari rasio likuiditas. Yang pertama dapat mengantisipasi dana yang diperlukan saat muncul kebutuhan yang mendesak. Yang kedua dapat mempermudah para nasabah yang ingin melakukan penarikan dana. Yang ketiga menjadi poin penentu bagi sebuah perusahaan untuk mendapatkan persetujuan investasi atau bisnis lain yang menjanjikan. Selanjutnya ada contoh soal mengenai rasio likuiditas. Berikut merupakan pos-pos yang dilaporkan dalam neraca keuangan sebuah perusahaan PT Maju Langgeng. Yang ditanyakan yaitu rasio lancar dan rasio cepat. Untuk mencari rasio lancar, rumusnya itu total aktiva lancar dibagi hutang lancar dikali 100%. Total aktiva lancarnya 800 juta rupiah dibagi 400 juta rupiah dikali 100% yaitu hasilnya 2. Selanjutnya yang kedua, rasio cepat. Untuk mencari rasio cepat yaitu total aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi total hutang lancar dikali 100%. Tadi total aktiva lancarnya 800 juta rupiah dikurangi persediaan 200 juta rupiah dibagi 400 juta rupiah dikali 100%, yaitu hasilnya 1,5. Selanjutnya mengenai rasio profitabilitas akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Reni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reni Septiani Kusmana, kelas E2 dengan NPM 101203662. Di sini saya akan menjelaskan tentang rasio profitabilitas. Rasio yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan berdasarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Rasio ini juga digunakan untuk menilai baik buruknya kinerja perusahaan. Kenapa bisa digunakan untuk menilai baik buruknya perusahaan? Karena rasio ini menggunakan laba sebagai tolak ukur. Fungsi dari rasio ini yang pertama sebagai pengukur performa perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari jumlah modal yang diberikan atau yang dimiliki. Yang kedua, sebagai pembanding posisi atau jumlah laba yang dimiliki perusahaan. Yang ketiga, sebagai penyaji data terkait laba perusahaan dari waktu ke waktu. Jenis-jenis rasio profitabilitas. Yang pertama, ada profit margin. Rasio ini yang digunakan untuk mengukur tingkat persentase laba kotor dari penjualan bersihnya. Rumusnya, net sale dikurangi harga pokok produksi dibagi sales. Kedua, ada operating income ratio. Rasio ini digunakan untuk menghitung persentase pendapatan operasional perusahaan terhadap penjualan. Rumusnya, penjualan dikurang HPP dikurang biaya admin umum dibagi penjualan. Yang ketiga ada net profit margin on sales. Rasio ini digunakan untuk menghitung persentase laba bersih terhadap penjualannya. Rumusnya,
earning after interest and tax dibagi net sale atau laba bersih dibagi penjualan bersih. Yang keempat ada return on investment atau ROI atau return on asset atau ROA. Rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas penggunaan aset dalam menghasilkan profit. ROA atau ROI juga merupakan salah satu indikator kinerja yang paling penting karena rasio ini mencerminkan seberapa efektif perusahaan menggunakan aset dalam menghasilkan laba. Rumusnya, earning after interest and tax dibagi total aset atau laba bersih dibagi total aset. Kelima ada return on equity atau ROE. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memberikan penghasilan terhadap setiap investasi dalam bentuk ekuitas yang ditanamkan oleh pemegang saham. Rumusnya, earning after interest and tax dibagi equity atau laba bersih dibagi modal. Yang keenam ada rasio earning per share. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan setiap lembar saham. Semakin tinggi nilai rasionya, maka semakin tinggi juga tingkat pengembalian sahamnya. Rumusnya, laba saham biasa dibagi saham biasa beredar. Di sini ada contoh soal jenis profit margin. Diketahui penjualan atau net sale-nya 5.550. Harga pokok produksinya 3.850. Di sini kita tinggal memasukin ke dalam rumusnya saja. Rumusnya, net sale dikurangi harga pokok produksi dibagi sale. Jadi 5.550 dikurangi 3.850 dibagi 5.550. Hasilnya yaitu 0,306 atau 30,6%. Rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi semua kewajiban, baik kewajiban jangka panjang maupun jangka pendek. Jenis-jenis rasio solvabilitas adalah debt to asset ratio, debt to equity ratio, long term debt to equity ratio, times interest, dan fixed charge coverage. Rumus-rumus solvabilitas yang pertama adalah rasio utang terhadap aktiva. Digunakan untuk mengukur persentase besar dana yang berasal dari hutang, baik hutang jangka pendek maupun jangka panjang. Cara menghitungnya total hutang dibagi total aktiva dikali 100%. Yang kedua, rasio utang terhadap ekuitas. Digunakan untuk mengukur hutang yang dimiliki dengan modal sendiri. Cara menghitungnya total hutang dibagi modal dikali 100%. Yang ketiga, rasio pengukur kemampuan perusahaan dalam membayar atau menutupi beban di masa depan. Fungsinya untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar atau menutupi beban bunga di masa depan. Cara menghitungnya laba sebelum pajak dan bunga dibagi beban bunga. Fungsi rasio solvabilitas yang pertama menilai kemampuan sebuah perusahaan dalam membayar seluruh kewajiban beserta bunga. Yang kedua, mengetahui keseimbangan dari nominal aktiva tetap dari perusahaan terhadap modalnya. Yang ketiga, menilai perusahaan berdasarkan aktiva yang dibiayai hutang. Ikut contoh soalnya. Perusahaan Dev memiliki total aktiva sebesar 8 juta, hutang lancar sebesar 15 juta, dan hutang jangka panjang sebesar 23 juta. Maka berapa rasio hutang terhadap ekuitasnya? Jawabannya, rasio hutang terhadap ekuitas sama dengan total hutang dibagi total aktiva dikali 100%. Rasio hutang terhadap ekuitas adalah 38 juta dibagi 8 juta dikali 100%. Maka rasio hutang terhadap ekuitasnya adalah 47,5%. Kemudian rasio aktivitas, rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Atau dapat dikatakan rasio ini digunakan untuk mengukur efisiensi atau efektivitas pemanfaatan sumber daya perusahaan. Rasio aktivitas yang pertama untuk menghitung berapa hari rata-rata sediaan tersimpan dalam gudang. Yang kedua untuk mengukur penggunaan semua aktiva perusahaan dibandingkan dengan penjualan. Yang ketiga untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam modal kerja berputar dalam satu periode. Rasio aktivitas yang pertama, rumus rasio aktivitas dengan perputaran piutang. Itu perputaran piutang sama dengan total piutang dibagi rata-rata piutang. Yang kedua, rumus rasio aktivitas dengan metode pendekatan perputaran aktiva tetap. Rumus yang digunakan untuk perputaran aktiva tetap ini yaitu penjualan dibagi aktiva tetap. Yang ketiga, rumus rasio aktivitas dengan metode persediaan. Itu perputaran persediaan sama dengan harga pokok penjualan dibagi persediaan. Yang keempat, rumus rasio aktivitas dengan metode perputaran total aktiva, yaitu siklus total aktiva sama dengan penjualan dibagi total aktiva. Yang kelima, perputaran modal kerja, yaitu penjualan bersih dibagi dengan modal kerja rata-rata. Untuk contoh soal, contohnya ini ada komponen laporan keuangan. Komponen ini ada dua, yaitu penjualan dan piutang. Penjualan di tahun 2005 itu sebesar 5.950 dan piutang yaitu 550.
Sedangkan untuk tahun 2006 penjualan yaitu sebesar 5.550 dan piutang yaitu sebesar 360. Ingat, rumusnya tadi penjualan dibagi dengan piutang. Jadi penjualan tahun 2005 itu 5.950 dibagi dengan 550, hasilnya itu 10,81 kali. Kalau dibulatkan menjadi 11 kali. Untuk tahun 2006 penjualan dibagi piutang, jadi penjualannya itu sebesar 5.550 dibagi dengan 360, hasilnya 15,41 kali. Atau kalau kita dibulatkan menjadi 15,5 kali. Perputaran piutang untuk tahun 2005 adalah 11 kali dibandingkan dengan penjualan. Dan perputaran piutang untuk tahun 2006 adalah 15,5 kali dibandingkan dengan penjualan. Jika rata-rata industri untuk perputaran piutang adalah 15 kali, maka untuk tahun 2005 dikatakan bahwa penagihan piutang yang dilakukan oleh manajemen dianggap tidak berhasil karena di bawah rata-rata industri. Hasilnya hanya mencapai 11 kali. Sedangkan untuk tahun 2006 itu melebihi angka rata-rata industri. Jadi penagihan piutang di tahun 2006 itu tergolong berhasil.